Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Kamalia Zulfauda. Saya dari kelompok 8 kelas A3E1 dengan NIM 314021000056. Di sini saya akan menyampaikan materi PPT tentang al-maslahah al-mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Maslahah atau maslahat merupakan salah satu istilah fikih yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan, sehingga banyak sekali rahasia dan hikmah ajaran Islam yang baru bisa dipahami dan dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, termasuk kaitannya dengan hukum Islam atau fikih. Jadi, mari kita dalami apa itu maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah. Secara bahasa, maslahah yaitu manfaat baik sesuai dengan keadaan. Dan mursalah yaitu mutlak, lepas, bebas, tidak terikat, dan tidak ada aturannya. Sedangkan secara istilah, maslahah yaitu menjaga tujuan syariat atau hifzu maqasid syariah, yang mencakup 5 hal yaitu agama atau din, nyawa atau nafs, akal atau aql, nasab atau nasal, dan harta atau ma'al. Maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak disebutkan secara khusus oleh Allah, tidak pula disebutkan oleh dalil syar'i, tidak mengakuinya namun juga tidak menolaknya. Jadi pada intinya, maslahah mursalah adalah suatu kebaikan yang diatur secara khusus oleh Al-Quran maupun hadis, tidak diperintahkan namun juga tidak dilarang. Contoh penerapan maslahah mursalah. Yang pertama yaitu hukum pembukuan Al-Quran, yang kedua hukum pembukuan hadis, yang ketiga yaitu hukum pendirian penjara. Yang pertama, hukum pembukuan Al-Quran. Tidak ada ayat dan hadis yang memberikan perintah maupun larangan pembukuan Al-Quran. Namun, pembukuan Al-Quran itu sangat bermanfaat, bahkan banyak manfaatnya. Di antaranya adalah untuk menjaga kelestarian Al-Quran sebagai dokumen resmi bagi umat Islam, bahkan bagi umat manusia. Berdasarkan hal itu, atas usulan Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberikan perintah kepada Zaid bin Thabit untuk melakukan pembukuan Al-Quran. Yang kedua, hukum pembukuan hadis. Tidak ada ayat dan hadis yang memberikan perintah maupun larangan pembukuan hadis. Namun, pembukuan hadis itu sangat bermanfaat, di mana hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Meskipun kedua, namun hadis merupakan ajaran Islam yang sangat aplikatif. Karena hadis merupakan contoh nyata bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Berdasarkan hal itu, para ulama pun melakukan pembukuan hadis, seperti para imam mazhab 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka semua melakukan pembukuan hadis. Setelah itu datanglah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Dawud, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Daruqutni, Imam Tabrani, Imam Dailami, Imam Hakim, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu hukum pendirian penjara. Tidak ada ayat dan hadis yang memberikan perintah maupun larangan pendirian penjara. Oleh karena itu, pendirian penjara diserahkan kepada pertimbangan maslahat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Bila pendirian penjara memberikan maslahat, maka pendirian penjara bisa dilakukan. Namun apabila penjara malah menimbulkan mudarat, maka pendirian penjara hendaknya dihentikan. Antara maslahat dan mudarat hendaknya diteliti dengan seksama, tidak asal-asalan. Macam-macam maslahah. Yang pertama, maslahah mu'tabarah. Artinya sesuatu yang membawa manfaat sekaligus didukung oleh syariat, yaitu Al-Quran atau hadis. Maslahah mulghah. Artinya sesuatu yang mendatangkan manfaat namun ditolak dan dibatalkan oleh syariat.
yaitu ayat Al-Quran atau hadis. Yang ketiga, maslahah mursalah, artinya sesuatu yang mendatangkan manfaat namun tidak ada aturannya dalam syariat, tidak didukung juga tidak ditolak. Macam-macam maslahah. Yang pertama, maslahah mu'tabarah. Contohnya yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan kedua orang tua memberikan nafkah kepada anak. Yang kedua, maslahah mulghah. Contohnya yang pertama yaitu mencuri dan yang kedua yaitu bisnis pelacuran. Yang ketiga, maslahah mursalah. Contohnya yang pertama bekerja sebagai pegawai negeri atau PNS atau ASN. Yang kedua, menggunakan HP pintar atau smartphone. Syarat-syarat maslahah mursalah. Yang pertama, tidak bertentangan dengan ayat, hadis, atau ijma. Bila suatu perbuatan mendatangkan manfaat namun bertentangan dengan syariat, maka manfaat itu tidak boleh diambil, masuk kategori maslahah mulghah. Yang kedua, sejalan dengan maqasid syariah. Bila suatu perbuatan mendatangkan manfaat namun tidak sejalan dengan maqasid syariah, maka manfaat itu tidak boleh diambil. Maqasid syariah artinya yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat, yaitu perlindungan kepada agama, nyawa, akal, nasab, dan harta. Bila manfaat itu ternyata malah mencelakakan agama, mengancam nyawa, merusak akal, mengacaukan nasab, dan menghabiskan harta, maka manfaat itu tidak boleh diambil. Syarat-syarat maslahah mursalah. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih kuat. Ada kalanya sesuatu itu mendatangkan manfaat, namun ternyata bertentangan dengan maslahat yang lebih kuat. Misalnya maslahat nyawa itu lebih kuat daripada maslahat harta. Oleh karena itu, bila sesuatu itu mendatangkan maslahat harta namun membahayakan keselamatan nyawa, maka maslahat itu tidak boleh diambil. Yang keempat, maslahat itu hendaknya nyata, bukan teoritis. Bila sesuatu mendatangkan manfaat namun tidak berupa teori, namun masih berupa teori, di mana teori itu bisa benar dan salah, maka hendaknya tidak diambil. Jadi harus terbukti dahulu bahwa manfaat itu bersifat nyata, ada buktinya, bisa dirasakan manfaatnya secara nyata. Yang kelima, yaitu maslahat itu harus bersifat umum, bukan perorangan. Maslahat yang bersifat perorangan ataupun golongan tertentu, maka maslahat itu tidak boleh diambil, di mana maslahat itu hanya menguntungkan sebagian orang saja, sedangkan orang lain tidak bisa mengakses maslahat tersebut. Karena hukum itu ditetapkan untuk maslahat orang banyak, bukan hanya untuk kepentingan satu orang maupun satu golongan tertentu. Kedudukan maslahah mursalah. Yang pertama, mazhab Hanafi dan Syafi'i. Maslahah mursalah tidak bisa menjadi dalil yang bersifat mandiri, namun harus ada sandarannya, baik berupa ayat Al-Quran, hadis, ijma, atau qiyas. Dalil berdasarkan maslahah mursalah akan membuka pintu tasyri atau membuat syariat yang akan dilakukan berdasarkan hawa nafsu. Inilah pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Secara teoritis, Hanafiyah menolak maslahah mursalah. Namun secara praktis, Hanafiyah menggunakan maslahah mursalah dengan jalan istihsan, yaitu istihsan berdasarkan maslahah. Yang kedua, mazhab Maliki dan Hambali. Maslahah mursalah bisa menjadi dalil yang bersifat mandiri, tidak harus ada sandarannya, baik berupa ayat Al-Quran, hadis, ijma, atau qiyas. Inilah pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Argumennya yaitu maslahah mursalah itu sangat luas. Terlalu banyak maslahah mursalah yang bisa diungkap berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Apabila menunggu persetujuan dan penerimaan maslahah mursalah dengan berdasarkan ayat, hadis, ijma, dan qiyas, maka akan sangat banyak maslahah yang bersifat mendesak namun tidak bisa dilakukan, misalnya pembukuan Al-Quran, pembukuan hadis,
pembentukan pasukan perang yang profesional, penggajian para pegawai negara, dan seterusnya. Penutup, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai maslahah mursalah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.